Selain menjadi perusahaan yang berorientasi pada bisnis, perusahaan juga diberikan tugas untuk bertanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan tidak hanya menjadi social justice semata, akan tetapi banyak benefit yang akan diperoleh bagi internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Philip Kotler dalam bukunya Corporate Social Responsibility mendefinisikan CSR ini sebagai berikut. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Dalam bukunya yang berjudul Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach, Timothy and Holliday tahun 2012 membagi tujuan CSR ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Goals, 2. Process Objectives, dan 3. Outcome Objectives. Sedangkan outcome objectives dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu A. Knowledge Objective, B. Attitude Objective, dan C. Behavior Objective. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan CSR tersebut. 1. Goals adalah tujuan yang memberikan arahan umum pada program CSR. Contoh, berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Perbedaannya dengan objectives adalah objectives merupakan tujuan yang lebih spesifik dan terukur, misalnya dengan angka, persentase, atau jangka waktu. Proses objectives adalah tujuan proses atau aktivitas yang dilakukan selama program CSR masih berjalan. Contoh, melakukan penanaman pohon sebanyak 2 juta per tahun selama 5 tahun. 3. Outcome Objectives adalah tujuan yang mengindikasikan hasil, efek, atau dampak. Ini didapatkan setelah program CSR berakhir. Contoh, meningkatkan indeks pencemaran udara dari yang tadinya tidak sehat menjadi sedang dan sehat setelah 5 tahun program berjalan. Khusus untuk Outcomes Objectives, tujuan CSR ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Knowledge Objectives adalah tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru, informasi baru, dan belajar hal yang baru setelah program CSR berakhir. Contoh, anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang keajaiban dunia melalui permainan Lego. 2. Attitude Objectives adalah tujuan untuk mengubah sikap atau perasaan individu atau kelompok dalam memandang segala sesuatu setelah program CSR berakhir. Contoh, mengubah sikap orang tua sehingga setuju bahwa permainan Lego dapat menjadi sarana belajar yang efektif untuk anak. 3. Behavior Objectives adalah tujuan untuk mengubah perilaku individu atau kelompok setelah program CSR berakhir. Contoh, mendorong orang tua membeli permainan Lego untuk sarana belajar anak. Menurut Untung tahun 2008 menyatakan bahwa CSR mempunyai manfaat bagi perusahaan. 1. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan penghargaan. 2. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders dan memperbaiki hubungan dengan regulator. 3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial. 4. Membuka peluang pasar lebih luas. 5. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 6. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 7. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 8. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 9. Mengurangi biaya, contohnya biaya yang terkait dengan dampak pembuangan limbah. Menurut Clark tahun 2000 bahwa terdapat hubungan masyarakat PR dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk 1. Keahlian komersial, representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas. 2. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
3. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. 4. Pendanaan investasi komunitas pengembangan infrastruktur. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan manfaat yang menguntungkan bagi pemerintah. Adapun macam-macam bentuk manfaat tersebut adalah 1. Dukungan keahlian melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. 2. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. 3. Adanya dukungan sarana dan prasarana ekonomi, kesehatan, pendidikan atau pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian, dan lain-lain, baik yang sudah dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR. 4. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR merupakan sumber belajar utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.